Ya. Albert juga. Tarik Tarik kan ngeliat kamera begitu. Bukan arahnya lu demen lu tarik, bukan. Lu tarik kan kalau ngeliat kamera begitu. Dah, Bang Janar. Fokus ya. Perlunya beribadah. Ya. Entar dikunci nih. Lah bisa buka jendela. Jendela. Ini jendela emang kagak bisa dibuka? Kagak. Oh, no bisa buka. Ya, no kan bisa kan? Dah. Perlunya beribadah. Ini ada ayat firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 25. Bunyinya begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa ini titik-titik? Pertemuan gua. Oh iya. Iya. Apa nih ayatnya ini? Ya, pertemuan. Terus tuh perlunya beribadah itu ayatnya. Iya. Terus Selain beribadah secara pribadi melalui saat teduh dan doa pribadi, Tuhan juga menginginkan kita bersekutu dengan saudara seiman dalam pertemuan ibadah. Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi dan menerima kasih dari orang lain. Tuhan menciptakan manusia secara unik. Setiap orang mempunyai kelebihan yang dapat menolong kekurangan orang lain, namun mereka juga mempunyai kelemahan yang memerlukan pertolongan orang lain. Dalam gereja lokal terdapat dua jenis pertemuan ibadah, yaitu ibadah raya dalam jumlah besar dan ibadah kelompok kecil. Ibadah raya lebih menekankan pengajaran dan suasana ibadah yang hikmat, sedangkan kelompok kecil lebih menekankan keakraban, kekeluargaan, dan hubungan pribadi. Kita memerlukan kedua ibadah tersebut. Persekutuan anggota keluarga Allah bertujuan untuk menyembah Allah, juga saling menolong dan menasihati. Karunia, lanjut bang. Karunia korporat. Ini ada ayat lagi bang, Matius. iya deh. 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam ibadah bersama ada berkat yang Tuhan sediakan melalui orang lain yang disebut karunia korporat. Karunia ini tidak kita peroleh sendirian, melainkan jika kita berkumpul bersama. Jika kita berdoa seorang diri, Tuhan memang hadir. Namun jika 2-3 orang berkumpul, ada karunia khusus, yaitu karunia korporat. Sebelum ke penerapan, ada yang bertanya nggak perlunya beribadah? Korporat apa bang? Yaitu karena korporat adalah ada berkat Tuhan yang disediakan melalui orang lain yang disebut karunia korporat, karunia yang nggak diperoleh sendiri. Jadi ibarat agama sebelah, beneran nih. Iya ini gue denger nih. Sholat sendiri sama sholat berjamaah beda pahalanya tuh gitu. Menurut agama yang pernah gue anut dulu. Iya, iya. Jadi kan ada ayatnya tuh di mereka, rapatkanlah saf barisanmu. Itu nggak ada ayat. Ada. Bukan ayat. Ayat apa? Itu bukan ayat. Ya, Apa ada sih? mereka ayatnya. Kutipan. Itu bukan ayat bang. Hadis. Iya hadis kutipan kan. Bukan ayat Al-Quran. Nah gitu dah. Hadis itu kutipan. Nah itu maksudnya cara gue ngejelasinnya gitu. Jadi karunia itu ada karunia bisa ibadah sendiri lo kayak saat teduh berdoa. Ada juga yang karunia korporat yang pahalanya bener gue nggak ngerti gimana cara neranginnya.
paling gampang begitu. Ada karunia yang didapetin Bismillah, ya, Bu. didapetin Iya, di sekarang di sini. dari sini di rumah. Di rumah dia udah balik kan. Kayak temen gua, "Lu balik, iya selamat jalan ya." Selamat tinggal ya. Selamat jalan ya. Selamat jalan. Selamat jalan. Kan bener, selamat Ya, selamat di jalan. Nah, iya, tapi kan sering dipakai buat orang meninggal. Iya lagi gue bikin itu lagi. Gitu yang karena korporat. Nangkep gak lu? Nangkep bang. Nah, jadi karena korporat. Tapi sempat gue tepis sih bang. Tapi siapanya? Gak bisa nambah jokes. Tapi siapa? Bilang, Oh, nangkep nggak lu? nangkep. Gue sempat tepis dulu baru gue tangkep Oh, bang. berarti gue lempar. Kok tendang lah. Sepak bola. Oh, ini bola. Ini bola, bukan volley. Oh, iya. Hari ini jadi video ini adalah video terakhir kita ada di dunia ini karena kita mau berangkat ke Timur Tengah ya. Buat ngajarin tentang Tuhan. Hah? Buat ngapain? Enggak. Buat ngapain? Ngajar apa? Ngajarin tentang kekristenan. Tentang Kristen. Dibakar yang ada kita ya. Tengah perang lu malah penginjilan. Apa yang malah begitu? Ditampar bolak-balik lu nanti gimana Tuhan. Digambarin mau gue. Fokus. Ya, fokus Karunia yang nggak diperoleh sendirian. Jadi itu tuh sama kayak Ninar. Ada Di buku gue ya bang. Bisa catatannya di gue, bukan di lu. Enggak. Belakang masih bisa ya. Oh masih bisa. mana ini apa ini? Bebas. Ini. Ya. Ya atur lah bang. Lu bukan tanda tangan lu kayak artisnya lu. Nanya dulu lagi. Dia nanya dulu lagi salah gue jawab pak. Mas banget gue nanggepin ya. Kagak. Maksudnya catat ini. Jangan. Aku udah makan gue mau botak. Elah. Gue kayak ini kayak penulis buku. Bukan penulis buku. Kayak JJ Slebeo. Belum terkenalnya udah sosokan. Mikir ya nanti potong. Bodo amat ah. Aduh. Gue nyobain ini sih bang. Sama tadi gue pengeluaran gue. Nyobain apaan? Jadi duit gue udah habis nih. Kalau dihitung-hitung. Oh banyak pengeluaran lu. Lu bawa makanan, makan aja. Enggak, bukan makanan. Gue beli sabun cuci muka langsung. Sama vitamin. Vitamin apaan? Fit Me Up. Minuman, minum lah. Jangan tidur gue yang ada. Kenapa emang? Itu tuh buat tidur bang. Buat tidur. Lah Iya. tidur buat tutup mata. Nah itu buat tidur, buat Berdoa tidur. bikin Pola. cepet tidur. Cepet tidur. Lah iya. Tidur cepet. Bukan Udah maksudnya. enak lah tidur mah Tidur. enak lama. Iya maksudnya nggak sadarkan diri di dalam. Pingsan. Beda tidur orang pingsan, bahaya tuh minuman. Ada bimbas Enggak, sekolah pokoknya nih Yatman bikin- yang kemarin. Yatman. Bikin cepet ngantuk. Cepet Bikin ngantuk. ngantuk. Iya. Bikin ngantuk. Bikin kita jadi Tidur cepet cepet. pengen tidur. Oh. Pengen cepet tidur lah. Bukan tidur cepet kan? Tidur. Iya. Nggak enak. Nah kalau deep sleep ya tetep enak. Nih ada karunia khusus, ada karunia apa ya bahasanya? Bukan Korporat. karunia korporat. Iya betul dia. Korporat kan khusus tuh. Karunia Ini enggak di sini semuanya. korporat Enggak. khusus. Korporat nih ya. Nanti gue pisahin. Gue lupa bahasa ininya. Karunia korporat ini hampir sama kayak buat apa ya bahasanya global atau umum. Tar gue terangin. Karunia korporat atau apa ya? Ini ngomongin soal keadilan Tuhan sih, fair. Ini ngomongin soal keadilan Tuhan. Ini terus ada yang terakhir enggak. Karunia Ngadepin cewek lagi random tadi. apa? Apa lu? Ngadepin cewek random Cewek random siapa? di Gue dengerin cerita dia. iya nggak jadi udah catat aja dulu bang. Nih, karunia khusus. Iya Nih, satu-satu ya. Karunia khusus itu coba pinjam buku lu deh bang. kenapa? Jangan karunia. Ngeliat iniannya Apanya? babnya Bab apa? bab 6-nya. Nanti yang mana sih? Yang lagi kita bahas ganteng. Oh, yang tadi. Oh, enggak ada bab 6 gua. Langsung ke Bodo 7. amat. Ini nih. Tuh. Kan di sini dibilang karunia khusus bang. Ada karunia khusus. Iya, ini gue Dan- cuma lupa doang nyebutnya karena Oh. ini bahasa gampang. Korporat ini karena arahnya kan rame-rame nih dia nih. Iya. Masa nih
keroyokan. Nih karunia khusus itu nih dengerin nih. Karunia khusus itu karunia yang cuma lu doang yang bisa lakuin, orang lain nggak bisa. Contoh. Yang bisa gue lakuin apa yang bisa gue dapetin, Bang? Yang cuma lu doang yang lakuin, orang lain nggak bisa ngelakuin hal itu. Oke. Ya oke aja lu. Iya. Gua ada golok nih belakang. Ya, gue ada pistol ini di kantong Nih, karunia ini. khusus itu adalah karunia sesuatu yang spesial yang cuma lu doang. Orang lain gua nggak bisa, pendeta kagak bisa, presiden kagak bisa, cuma lu doang. Iya. Nggak ada pengganti lah. Bener, nggak ada yang bisa Gak ada yang ganti. bisa gantiin karunia khusus ini. Iya, karunia khusus itu kayak apa? Contohnya misalnya kayak Ini belum, Bang. ah, Dia itu tadi nanya, ini udah pulang belum? Gue jawab ya dia. terserah dia lah. Dia udah gede nanya. Dia nanya, ya gue jawab. Gue bantu jawab. Lu bos ya. Karunia khusus itu kayak waktu Daud bilang kalau tuh dia menganggap Tuhan itu Allah itu dengan sebutan Bapa. Nah itu karunia khusus tuh. Dia dapetin sesuatu yang khusus. Akhirnya itu berpengaruh dengan kehidupan dia. Oke. Kehidupan dia yang ya dia satu-satunya yang menurut gua orang di perjanjian lama yang hidup dengan cara perjanjian baru. Artinya dia padahal belum ada juru selamat di situ, belum ada Yesus Kristus. Tapi dia punya pandangan kalau dia menganggap Tuhan itu adalah bapaknya dia. Dia satu-satunya orang di perjanjian lama yang nyebut Allah itu bapak dia doang tuh. Yang lain kan Tuhan, Allah, Tuhan, dewa lah kayak gitu-gitu, Mesias yang agung kayak gitu-gitu. Dia doang Nah, di akhirnya perjanjian lama yang nyebut betul dia Tuhan Bapaknya ya akhirnya dia punya pandangan khusus buat karunia buat ngurusin tabut. Iya. Tabut tuh apa sih, Bang? Tabut itu lu kayak lagi di depan ini kita. Bukan, gua nanya serius. Tabut itu tuh satu kotak isinya tentang perbendaharaan Tuhan. Simpelnya yang ada sekarang contohnya apa? Perjanjian. Nah, yang ada sekarang itu misalnya nih. Yang cuma bisa bikin ngejalanin MBG, kok gue jadi kayak MBG? Oh, lanjut. Gak, karena khusus itu ya ampun. Karunia khusus itu lu bakal bisa bikin sebuah lagu cuma dari ngelihat barang-barang di sekitar lu. Nah itu karunia khusus. Oke. Karunia khusus tuh. Mungkin orang lain bisa ngelakuin. Tapi beda caranya. Beda cara. Gitu loh. Lu lebih special forces lah, pasukan khusus. Itu kebutuhan khusus. Lu ngerti kan? Ngerti, Bang, gue cobain bercanda doang. Biar selalu tegang. Kok tegang kan gue cuma berusaha nerangin juga nih. Gue kan belajar juga ini. Iya, Bang. Gue lagi belajar juga buat ngerangin apa yang gue tahu supaya bahasanya gampang. Makanya gue juga bingung kalau maksud gue kalau misalnya gue ngerasa bahasa gue bingung berarti tanya aja, maksudnya kayak iya. Bang gue masih nggak ngerti. Nah karena khusus itu kayak gitu, sesuatu yang gue yang selalu bilang, nggak selalu sih, kalau soal sakit gue punya pengertian sesuatu yang khusus dikasih ke Tuhan. Kalau bukan tanpa obat pasti sembuh, tapi gue percaya kesembuhan datangnya dari Tuhan dengan atau tanpa obat. Jadi kalau itu pengaruh dong ke gue, pengaruhnya ke gue akhirnya kayak gue nggak perlu khawatir bagaimana, akhirnya pengaruh kan ke kehidupan gue. Nah tapi balik lagi, karunia khusus ini, semua karunia ini yang akan nanti yang sekarang mau gue terang ini kuncinya cuma satu, hubungan sama Tuhan. Di karunia khusus ini. Semua karunia ini. Di semua karunia ini. Karena kan betul, karena kalau lu nggak punya hubungan, lu mana ngerti kalau datang ke gereja ternyata ada karunia korporatnya, bener nggak? Iya. Lu harus punya komunikasi. Kunci dari ibadah itu harus karunia apa nih? Karunia
korporat sama karunia yang sendiri ini itu harus punya kata kuncinya adalah hubungan. Ya. Oke bang. Nah itu karunia khusus. Lu yang bisa misalnya karunia khusus itu hal-hal rohani yang cuma lu doang yang dapet kan. Orang lain nggak dapet. Asli ini mah beneran. Iya percaya kok bang. Asli beneran. Kayak misalnya nih Bang Petrus, dia bisa tuh yang namanya tahu orang kalau main musik, tahu nih dia lagi bermain musik buat dirinya sendiri atau buat emang buat Tuhan. Bisa tuh dia dari petikan gitar. Orang nih ngeliat gua, Bang Petrus bisa tuh ngeliat gua lagi caper dengan orang, dengan temen gua atau dengan siapa, pernah tuh. Regangin kaki aja. Iya, dia punya tuh hal yang kayak gitu. Asli dia bisa ngeliat, bisa ngerasa betul dan wah paten banget lah. Itu beberapa kali dan memang terjadi, dia tahu nih, wah ini dia main buat siapa. Karena gue pernah ke gap. Pertama gue lagi main emang buat pamer dulu waktu SMP, atau kedua emang dia tahu, Tom lu tadi main gitar emang lagi penyembahan. Lah iya lagi kata gue gitu. Maksudnya kayak emang gue lagi ngerasa mainnya tuh sesuatu yang gue bahkan gue nggak tahu apa yang lagi gue mainin tapi enak loh gitu loh. Tom lu tadi mainnya enak. Sementara gue ngerasa kayak gue main biasa aja Ngasal gitu. kok. Apa? Mainnya ngasal kok. Enggak ngasal sih, bener. Tapi gue merasa kayak lebih joy aja gitu, sukacita gitu mainnya. Nah itu karunia khusus. Kedua karunia korporat nih. Karunia korporat ini karunia yang semua orang lain dapat. Gampang nih nerahinnya. Tetap hidup, napas tau gak lu. Dapat duit, sama-sama dapat duit. Iya makan. Dapat kesempatan yang sama buat nyari uang. Itu karunia korporat. Lu mau jahat, mau bener, ini karunia korporat. Lu datang ibadah, lu mana tahu orang lain mana tahu lu lagi berantakan. Orang yang bener atau yang berantakan kemarin habis nyolong lah, habis apa, habis buat yang nggak beres. Tapi tetap bisa datang ibadah. Itu karunia korporat. Oke. Itu posisinya semua di lebih ke arah bentuk keadilannya Tuhan. Seakan nggak adil sih emang, kok dia lagi kok orang lain beres, gua nggak beres. Pokoknya gitu, tergantung posisi pikiran sih tuh. Kalau lu nggak ngerasa nggak beres, ya keadilan Tuhan adalah selama besok lu napas sih. Maksudnya kayak kalau besok masih bangun pagi, itu bentuk karunia Tuhan pertama tuh. Nandain kalau lu harus bertobat. Kayak gitu. Hari dimana bangun nih pagi, entah tengah dini hari atau apa, itu bentuk Tuhan ngasih kesempatan beneran. Tarik napas pas lu melek, itu bentuk waktunya bertobat. Yang ketiga ada, kalau 3 ke 4 ini tergantung bisa dibahas bisa enggak, karena ini bisa ada karunia mega. Ini kan kiper timnas. Karunia mega ini kiper timnas. Ada karunia bakti. Nah karunia bakti ini kan bis di kampung rambutan. Akhirnya bang, capek bang. Badan gue udah sakit nih, jangan dulu. Nah, jangan bercanda dia, mau. Gue pernah nggak ngerti, padahal dia ngerti. Maksud gue, jangan bercanda dia. Apaan nih? Kayak kepotong omongan, gitu gue bercandain dulu, udah mata. Ngamut gue. Lah, Gue mata. Yang tadi, gue nyoba. beneran nih karunia mega itu kiper timnas pernah jadi. Selain Marcus Horizon tau yang botak DPS. Tahu, karunia mega tuh yang kiper yang jadinya matanya agak beda yang sakit akhirnya kan. Iya beda arah kan matanya. Iya. Sekarang belum kiri. Stres akhirnya gara-gara itu. Dia sih ngejual semua banda. Iya, terus keempat karunia bakti ini PO di Iya, PO bis tahu gue bang ya. Karunia bakti. Biasanya jurusannya Tasikmalaya, Cianjur. Iya, sama Ciawi. Iya, betul. Udah tuh bang. Bias bok. Udah kan tenaga gue bang buat ketawa. Tiba-tiba karunia mega, karunia bakti. Gue lagi capek. Dia tuh bercanda. Udah patah. Ini harus diingat ya. Iya. Ada apa? Ini apa sih? Ada jangan. Ini bagus. Ini perlu dimasukin ke buku PA sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Yang terpenting di antara keempat ini semuanya penting. Nggak boleh ada yang dilewatin. Karena kan karunia mega kan harusnya kan jiwa kan dia harus sama. Harus diurus. Karunia bakti ini kan ya mungkin ada namanya
Haryanto, Agramas, terus ada Prima Jasa, tapi Prima Jasa Miniarta Bogor kan, Miniarta. Terus ada Metro Mini di Jenam. Iya, tapi sebelum itu Karunia Bakti ini yang bagus. Karena waktu itu dia ada yang nggak AC 20.000 waktu itu, soalnya pendaki-pendaki dari Jakarta mau ke Bogor, Cianjur naik Gunung Gede. Karunia Bakti nih, langganan beneran. Gitu. Karena Mega ini juga pernah rame sih, dia yang nyelamatin gawang. Nah, jadi gitu nah. Karunia Murad. Oke, lanjut Karena ibu kita. penerapan. Maukah Anda komitmen pada satu gereja, terdaftar, komitmen untuk beribadah dengan setia, belajar firman Tuhan, tunduk pada pemimpin jemaat? Terus ada pertanyaan lagi di bawahnya, di mana? Oke, sebelum itu ada yang mau ditanya lagi soal yang ini nih, soal yang tadi bersekutu, perlunya beribadah. Kalau misalnya keluarga itu termasuk kelompok kecil ya, Bang, ibadah satu dua bareng keluarga. Bareng keluarga. Jadi kayak malam ngajakin keluarga buat doa, buat baca firman, itu termasuk ibadah kelompok kecil kan? Iya, ibadah kelompok kecil itu. Ibadah kelompok kecil itu ya sebenarnya ibadah kelompok soal kecil atau besar itu bukan jumlah nar. Iya, tahu. Tapi soal berapa orang. Iya, itu ngomong jumlah berapa. Bukan jumlah. Enggak, kelompok kecil lebih ke arah orang terdekat sama orang jauh. Rata-rata ibadah kecil itu kan biasanya orang yang, makanya gue paling seneng, paling gampang itu, paling enak, bukan paling gampang, paling enak itu basecamp sedikit, entah 2 orang, 1 orang. Karena penyampaiannya lebih enak. Ngapain 2 orang, 1 orang bikin basecamp, nggak bisa lah. Bisa 5 orang, bisa gila Bang. 5 orang tuh 10 orang. Karena minggu ini basecamp gabungan lagi Bang. basecamp gabungan mulu. Iya. Bagus lah. Nah, ya kan Bang. Nah ini balik lagi ibadah kelompok kecil gitu nar. Jadi biasanya orang-orang yang paling gampang akrab nih ibadah kelompok kecil. Yang udah akrab atau yang Bisa hampir pengen akrab, belum maksudnya lebih gampang akrab lah. Oh iya. Kalau dalam skupnya, skup kelompok ibadah yang baru ya, baru kenal, baru diajak atau baru apa, baru ibadah raya nih yang skupnya gede. Pertemuan antara ibadah kelompok-kelompok kecil ini ada di ibadah raya. Nah kalau bedanya ibadah raya sama jalan raya apa? Kalau ibadah beda tulisannya udah jelas beda Bang. Tulisannya juga beda ya. Iya betul, bisa. Jadi kalau udah di ibadah itu bisa aja bisa nggak di jalan raya? Abang kayaknya gue pengen beli headset deh Bang. Nggak bisa. Kayak gue pengen beli headset deh Bang. Tapi agama sebelah bisa ya ibadah di jalan raya. Nah, mereka yang punya jalan. Waduh, bukannya dinas bina marga. Bapaknya itu mau jalan. Tadi kan izinnya sama gue itu bangun jalan. Gaya banget najis. Gaya banget. Ini nih ya, udah perbanyak ibadah ya. Ada karunia tadi 4 karunia. Penerapan, maukah Anda berkomitmen, ditanya tuh. Mau, apalagi komitmen untuk beribadah dengan setia, belajar firman Tuhan, tunduk pada pemimpin jemaat. Mau di mana sebenarnya? Kalau dasar kalau dasar firman ya di mana tempat gue tumbuh. Oke. Di mana gue ngasihin Bapak, hadirat Bapak itu. Ya, itu bukan teori sih, itu kita ngikutin inilah ya buku. Ini. Ya tapi maksud gue gini lah, gue pengen nanya, sebenarnya lu kan nggak cuma di GBI atau GKD kan, lu pernah ke JCC gitu sih, pernah kemana-mana kan. Sebenarnya menurut lu dari beberapa tempat yang udah datang itu, menurut lu nyaman, bukan nyaman di antara mana sih? Lu merasa nggak apa-apa nggak dengan hal itu, pindah-pindah itu? Enggak lah. Lu merasa apa di situ? Bener gak maksudnya pindah-pindah gitu? Oh, enggak bener lah. Nah pertanyaannya berarti lu melakukan itu karena emang main aja ya? Kalau JCC ya main diajak gitu ya. Terus kalau enggak karena nemenin temen free ya, yang paginya nggak ibadah, sementara gerejanya cuma jadwal pagi, jadi cari gereja yang ada ibadah sorenya.
ya lagi free lah ya, lu lagi Iya. free juga gitu. Tapi hal itu nggak apa-apa tau Nar, beneran. Hal itu nggak apa-apa lu pindah. Cuman lu mesti punya satu gereja yang lu harus banget datang. Biarpun yang lainnya tetap datang, Betul. tapi yang paling Entah wajib lu lagi ini yang free, satu. gabut, iya. Lu harus punya itu. Lu harus Kalau punya misalnya gue gabut tiba-tiba ikut ibadah di Sydney, di Sydney. Sydney mana? Australia. Nggak apa-apa lah. apa? Enggak kan gini maksudnya tuh kayak misalnya nih ada pendeta sering diajak kemana-mana kan itu kan artinya dia bergereja juga kan sebenarnya. Iya. Nah tapi maksud gue dia harus tertanam dulu di satu gereja, bener gak si Iya. pendeta ini? Nah sama halnya kayak jemaat, kita jemaat nih. Sebenarnya menurut gue nggak apa-apa lu kemana-mana apapun alasannya, tapi lu harus punya satu tempat di mana lu harus ke gereja itu karena disitulah lu mau Bertumbuh. terdaftar, berkomitmen, setia, belajar firman Tuhan sama tunduk. Kalau yang lain lu nggak, kalau di gereja-gereja yang lain Nggak kenal bahkan. pertama nggak kenal, ada kewajiban nggak lu tunduk sama pemimpin-pemimpin gereja itu? Nah itu dia, lu harus punya satu tempat di mana lu ada satu gereja yang pemimpinnya lu kenal dan lu tunduk sama dia. Kayak misal gue nih kalau ke HKBP paling deket ya HKBP Cijantung, ya gue datang aja. Mau siapapun bilang, emang gue dengerin. Cuman hasilnya adalah lu jadi bingung Nar kalau lu nggak berakar dan lu nggak tertanam. Jadi lu bingung mau sebenarnya yang diikutin yang mana ya gitu loh. Karena balik lagi kita nggak bisa jadi tunduk kepada dua tuan kan, satu kepada Tuhan, satu kepada Mamon. Iya. Firman Tuhan bilang tunduk nggak boleh, lu nggak bisa tunduk kepada tuan bukan Tuhan ya. Tuan yang pertama adalah Tuhan, tuan yang kedua adalah Mamon. Mamon itu kan ngomongin uang. Cuma konteksnya ini kita nggak bisa berpindah-pindah, pindah bisa sekali, pindah Kalau kalau berkali-kali nggak bisa. iya. Nah kan kalau ini persoalannya adalah lu bukan pindah-pindah gereja tapi gereja ya kan? Iya. Ngerti gak sih maksud gua? Lu harus punya satu gereja yang lu nggak boleh enggak untuk datang ke situ. Tanemin, maksudnya ya balik lagi pertama kalau jawabanmu adalah tadi lu menganggap bahwa GKKD tempatnya. Tapi pertanyaan gue yang lebih mendalam adalah ini Nar, lu harus punya tempat di mana lu berkomitmen betul di situ. Mau hujan geledek, mau ada masalah apapun lu terdatang hari ini ke gereja itu, gitu loh. Jangan pakai alasan bahwa itu gereja bokap gue tempat kerja lu harus di situ. Enggak, kalau lu bisa ubah cara pikir, gue mau berkomitmen di situ, komitmen di situ. Bukan karena jadi kayak Bukan karena ada alasan tertentu. ada tapinya gitu loh. Bukan karena tapinya. iya, bukan karena alasan takut. Oke. Lu harus beribadah di GB itu bukan karena takut Nar. Lu harus beribadah di situ dengan dasar bahwa lu kalau misalnya GB ya misalnya gitu loh. Ngerti gak? Iya. Gitu Nar. Jadi lu nggak punya beban loh buat beribadah. Kan kalau alasan lu yang bilang yang kemarin gue bilang kenapa bang gue nggak boleh main gitar, ya lu belum KGL kan, gue bilang. Jawaban lu kan beban itu kan. Kalau beban nggak, lu ngerasa beban nggak di situ? Cukup merasa sih. Ya kan? Gue sih melihatnya jadi beban karena lu alasannya adalah takut pekerjaan bokap kenapa-napa gitu loh. Karena sebelumnya gue udah coba. Coba apa? Gue kan beberapa waktu awal-awal remaja bisa ibadah sama orang tua, gue beberapa kali hilang. Maksudnya nggak ada kabar dari gereja itu, tapi gue BKKD bareng teman-teman gue, bareng Leo, bareng Lukas, kayak jalan 2 bulan atau sebulan atau 2 bulan. Bokap gue ditegur, kenapa gue nggak ada di gereja itu. Terus bokap gue katanya diancam, gue nggak tahu ya beneran diancam sama orang kaya atau sana, atau emang buat ngomongin gue doang. Yang pasti karena itu jadi beban buat gue. Nah gue udah apa ya, gereja itu penuh dengan manusia-manusia munafik yang suka cari muka depan pendeta, suka
dekat-dekatin pendeta biar kalau misalnya ada masalah di keluarganya nggak sampai didatangin pendeta, nggak sampai didatangin orang gereja. Sekarang pendeta juga malah ikut campur di dalam urusan rumah tangga orang yang harusnya nggak dicampurin, kayak urusan utang, urusan rumah tangga yang benar-benar intim dari suatu keluarga datang. Padahal kan nggak seharusnya begitu. Yang didengerin malah orang-orang yang tanda kutip menurut gua munafik. Yang didengerin adalah orang-orang yang munafik. Terus dan ditambah gua ngeliat pendeta yang memimpin remaja munafiknya lebih parah dari jemaat. Dia sering firman yang sering dibawa sama dia, jangan, kalau kasih Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau nggak bisa kasih ini, kasih tenagamu. Kalau nggak bisa kasih ini, kasih tenagamu, kasih inimu, kasih waktumu buat Tuhan. Dia ngomong gitu, sering bilang berat Tuhan nggak bakal salah kok. Tapi menurut gue caranya dia salah bang, karena gue sebenarnya nggak tahu awalnya. Waktu itu tahun 2000, tahun baru 2024 ke 2025, pertama kalinya gereja gue ngadain ibadah tahun baru. Gue ditunjuk untuk menjadi drummer di ibadah tahun baru itu karena nggak ada yang bisa, yang lain pada ada acara keluarga, ada yang pulang kampung. Gue ditunjuk jadi drummer. Sebenarnya gue senang ditunjuk karena kesempatan buat main drum di gereja gue tuh udah kecil banget buat gue, karena gue difokusin buat di remaja dulu. Jadi kalau misalnya ada ibadah-ibadah gabungan, gue suka cari-cari kesempatan. Sebenarnya gue nyari kesempatan itu emang tujuan gue satu, biar nggak hilang bakat gue, biar gue nggak selalu ketinggalan, bukan ketinggalan sih, biar gue nggak terlalu melupakan cara bermain drum itu lagi. Jadi makanya gue suka cari-cari kesempatan. Dan di tahun baru itu emang sebenarnya udah dari awal Desember emang udah gue cecer-cecer. Pas diinfoin bakal ada ibadah tahun baru, udah gue deket-deketin supaya gue main. Dan bener gue main. Sebenarnya gue udah tahu ada PK, cuman hari itu kita ada makan-makan dulu, kayak syukuran lah, makan-makan satu gereja kita makan. Ya dulu gue makan kayak biasa, terus ngobrol-ngobrol, pulang. 2 bulan kemudian gembala sidang gua, ibu gembala sidang gua menanyakan hal itu ke gua. Dek, kau dapat kan tahun baru uang PK itu? Hah? Apa Bugem? Ibu gembala. Bugem. Kaget. Apa Bugem? Kagum ibu gembala. Enggak ada, Kevin enggak ada megang sepeser pun dari PK itu. Emang Bugem kasih ke siapa? PK apa? Enggak tahu deh, gua enggak tahu kepanjangannya. Sembah kasih atau apa? Buat pemusik. Cuma pemusik sih emang yang dikasih. Sebenarnya gue nggak mengharapkan itu banget, cuman ditanyain loh, konfirmasi ke gue, bener gak sih dikasih ke gue, karena penyampaian itu gini bang, yang dikasihnya nih, dikasih ke ada namanya kareta. Nah kareta ini bukan langsung menyampaikan ke gue, dia menyampaikan dulu ke pendeta remaja, dan di pendeta remaja ini nggak ada sampai ke gua. Dan bahkan sampai awal tahun kemarin pendeta gua nanyain, gembala sidang, ibu gembala nanyain, Dek, di bawah dapat PK gak sih? Gua jawab dapat Bugem. Berapa Dek? Gua tembak langsung, gua tembak pertanyaan langsung. Bugem taunya berapa? Nyebutin nominal 50.000, dan faktanya nggak ada.
dia tiap ngasih PK itu 20.000 dua orang. Dan, tapi dia ngomong ke atasan dia ngasihnya 50.000 satu orang. Nah itu yang bikin gua kayak males banget. Jadi kayak nggak ada respect lagi buat dia, biarpun gua tahu yang disampaikan benar. Jadi nggak ada respon yang baik tentang firman yang disampaikan dia. Kadang buat tentang dalam pikiran gua kok gue bertentangan sama firman yang disampaikan dia, karena bukti nyatanya nggak ada yang dilakuin. Bahkan baru-baru ini ada 3 anak remaja cewek ribut perkara dicuek-cuekin doang bang, ribut anak-anak kecil. Sebenarnya ada satu orang yang kalau gue dengar ceritanya dari ketiganya nih, satu orang ini tuh playing victim bang. Dia jadi mereka ini bertiga anak-anak tamborin di gereja ini, di gereja gua, anak-anak tamborin yang tampil untuk Natal. Nah selama latihan terus setelah tampil mereka bakar-bakar nih semua sama kakak-kakak remaja, kakak-kakak yang memimpin remaja, bakar-bakar di rumah pendeta itu. Dan saat itu ada satu cewek, satu bocil, dia sebenarnya udah diajakin gabung buat ngobrol bareng, bercanda bareng sama 2 orang lainnya, tapi dia kayak nolak. Nah mulai dari situ mereka cuek nih, bertiga udah gak ada kontak-kontakan lagi di gereja juga, kayak musuhan, bener-bener musuhan. Kayak kemarin di 2 minggu lalu diforumin dah sama pendeta remaja, diforumin, dikumpulin buat dicari tahu masalahnya. Ketiga udah ngejelasin nih sudut pandang mereka masing-masing. Dan sebenarnya gua kan nanya sama tiga-tiganya, gua tanya, ada yang gua tanyain langsung, ada yang gua tanya di WhatsApp. Yang intinya dari cerita mereka tuh emang sebenarnya kunci masalahnya di satu orang ini. Apa masalahnya, Wan? Dia ngerasa nggak diajak ngobrol loh bang, sama 2 orang lainnya. Terus Kayak ngerasa dijauhin, padahal mah enggak, padahal udah diajak nih sama 1 orang dari sini. Dia kayak ngerasa dijauhin, padahal mah enggak, playing victim. Dan kakak itu nggak bela si bocah ini. kakak siapa? Pendeta itu nggak bela si bocah ini karena nyokapnya si bocah ini lebih dekat sama pendetanya dibanding 2 orang itu. Kalau yang 2 orang enggak, salah satunya justru dibela juga karena nyokapnya dekat juga. Kalau yang satu ini enggak dekat sama pendetanya, enggak terlalu akrab, karena dekat dibela. Kata gue lah, apa yang dibelanya di bagian apa? Di bagian soal kesalahan itu, jadi kan dimintain cara satu-satu bang. Emang persoalan mereka bertiga efek sama organisasi remajanya apa? Wah rusaknya apa? Karena pelayanan jadi berjalannya benar-benar chaos, benar-benar hancur. Apa kayak gimana efek, maksudnya dampaknya? Jadinya nggak ada komunikasi kan. Karena menurut gua poin penting dalam pelayanan yang gua lakuin bareng mereka adalah komunikasi yang baik bang. Menurut gua mereka ngelainin juga nih 3. Mereka pelayanan, ada yang jadi singer, WL. Oh, yang playing victim ini biasanya dia pelayanannya kalau nggak WL, singer, multimedia. Kalau yang 2-nya lagi biasanya singer dan multimedia doang. Kadang kolektan sih. Kalau yang satu ini pakem, cuma singer sama multimedia. WL, singer, multimedia, pakem dia tuh 3. Nah kita kan melayani di bidangnya beda nih. Gua buat naikin atmosfer jemaat, mereka yang mengundang jemaat sama gimana sih susah jelasinnya. Gue di
musik. Tahu lu mah, lu kasih judul. Iya, lu apa megang apa itu aja. Gua megang mau gitar. mau atmosfer lu naikin, lu Ya, turunin, bodo amat. mau di lah tapi lu Iya, yang iya, bilang salah. makanya kata Gua gua udah nggak tepat bang. Terus atmosfer. gue megang gitar. Gue ambil bagian di gitar. Ah, Ada yang main kahon. sama itu namanya, lu sama-sama pelayan mimbar udah Iya, musik. sama-sama semua. Sama-sama orang Lewi Semua, intinya. iya intinya tiga-tiganya ini Orang mimbar. orang mimbar, orang peting Sama mimbar. semua orang penting mimbar. Enggak ada pentang nggak ada, penting, maksudnya semua orang mimbar. Semua orang mimbar. Nah, Ya. Terus tapi atmosfernya bukan atmosfernya. Jadinya pelayanan di mimbar ini gua jadi terhambat lah dengan jadi terus komunikasi karena mereka komunikasinya bertiga. nggak maksimal. Heeh. Terus kayak nggak ada sukacita aja di ibadahnya karena mereka ibadah nih biasanya tatap-tatapan senyum jutek kan dilihatin sama yang lain ya, apalagi yang WL ini dia tiap ngeliat yang satu orang ini yang nyokap yang gak dekat sama pendeta kayak sensi banget gitu bang mukanya. Terus pada bukan pada akhirnya sih, maksud gua sederhananya itu yang membuat hubungan bertiga itu terus ke organisasi persekutuan jemaat dengan lu bergereja di itu apa Nar? Maksudnya berarti penggembalaan si pendeta remaja ini yang lu kurang seneng ya, berarti cara dia menggembalakan. Caranya menggembalakan dan Oh gitu berarti ya yang gue tangkap ya. orang-orang yang masih munafik, masih stay Kalau orang-orang ini berarti semuanya nih orang di luar, enggak, bukan semuanya di luar lingkup pendeta. Iya, ada ada beberapa di yang jemaat orang tua lah, di orang tua iya dan anak-anaknya juga kadang ada beberapa yang masih munafik. iya. Jadi kayak gua ibadah di sini kayak cuma rutinitas saya yang harus gua lakuin tiap minggu. Rutinitas biasa yang harus gua lakuin di minggu. Bangun jam 8, prepare mandi, siapin kalau lapar langsung makan dulu. Jam 9 pokoknya paling lambat 9.15 udah jalan. Setengah 11 nyampe sana latihan sampai jam 11.15 gua ngaso dulu, ngobrol dulu sama temen-temen gua. 3 menit sebelum ibadah doa pelayanan langsung. Gue pernah nanya sama lu Nar, yang jadi role model lu di gereja apa? Siapa? Pernah gak? Pernah kan ya? Pernah kan yang gue tanya? Pernah. Nah itu siapa? Drummer. Siapa? Drummer. Oh tapi yang lu tahu dia bagaimana di luar itu ya? Iya. Terus yang bikin lu jadiin role model dia itu apa? Karena skill aja? Skillnya. Kalau role model secara Kerohanian, iman malah ya bisa diikutin? Enggak ada? karena gue tahu semua sifat orang itu. Waduh. Dan itu masih ya jadi dilema buat gua. Karena mau nggak mau tiap minggu pasti ketemu dia lagi, orangnya dia lagi. Ya udah, oke, gua udah denger. Nah berarti coba langsung. Enggak, iya. Nah, ajaran nih orang. Dia yang pegel dia yang minta dipijitin. Apa beneran angkatnya kakinya, santai aja. Jadi kalau misalnya Kayak mobil ya. kalau apa namanya? Berarti pertama karena pekerjaan Bapak, kedua maksud gue yang membuat lu harus saat ini masih bergereja itu cuma satu nih berarti karena pekerjaan Bapak aja. Karena orang tua lu udah dikritisi sama mereka ya, udah ditanyain. Ya, udah sering cuma itu doang berarti. Tapi untuk kayak keinginan hati, keinginan mata, keangkuhan hidup. Iya, pengennya mah pindah. Enggak bergereja di situ karena lu merasa Karena nggak membangun gua, nggak ngasih makan gua secara rohani. Sebenarnya sih makan, cuman makanannya bukan makanan yang gua butuhin. Makanannya udah pernah gua makan sebelumnya, udah terpenuhi sebelumnya, udah dipenuhi di Eastgate, bahkan di Eastgate pun udah dipenuhi makanan itu. gorengan Buat gua bukan, ini kan ngomongin makanan rohani. Maksudnya di Eastgate pun udah terpenuhi, udah dipenuhi duluan di Eastgate, dan di gereja kadang diulang doang. ya begitu nasinar apa berarti kan
kita udah lihat nih situasinya kalau penting nar jadi role model, bukan penting jadi role model tapi penting buat jadi otentik, buat jujur sama diri sendiri. Kalau gue nih pembohong loh rohaninya gitu. Gue sampai ngomong kok. Iya dari umur 1 tahun 2 tahun Bodo amat. sampai sekarang. Enggak, maksudnya gue sempet ngomong kok lihat remaja soal itu. Ngomong apa? Waktu awal tahun gue bilang, Kak, Kevin stop dulu ya Kak pelayanan. Kenapa dek? Cewek. Iya, Oh, cewek. Kenapa emangnya dek? Capek Kak jadi orang munafik Kak. Minggu pelayanan, tapi bisa jadi pulang kerja minum alkohol. itu arah lu nyindir dia. Nggak nyindir sebenarnya, ngakuin Ke kesalahan diri gue juga, sendiri. tapi arahnya Emang ada sihnya. makanya ngomongin bener sama gue, sebenarnya lu pengen Nyindir dia, pengen tapi dia. sembari Di waktu yang sama lu ada berkelakuan yang sama juga Iya. gitu. bilang ya stop dulu ya Kak, sebulan 2 bulan aja Kak, maksudnya biar bisa fokus ibadahnya, biar nggak pikirannya kemana-mana lagi loh. Terus Biar bisa dia tanggapan dia nggak bisa deh, karena remaja butuh kamu. Nggak bisa, gue sempat bilang kok Kevin cariin Kak pemusik, Kevin cariin keyboardis, terus Kevin mantepin semua. Jadi biar gue bisa keluar dulu loh, upgrade di diri gue dulu loh, upgrade keimanan gue dulu loh. Kalau misalnya biar pikiran-pikiran gue yang negatif soal gereja itu tuh bisa, kalau nggak bisa hilang seenggaknya berkurang lah. Kalau nggak bisa hilang semuanya seenggaknya berkurang lah, maksud gue gitu. Dan ternyata dia nggak mendengarkan hal itu. Dia maunya pakem gue tetap harus ambil bagian. Dia nggak peduli soal keimanan gue. Padahal dia ngomong waktu lagi pengumuman, di pengumuman biasanya dibilang pelayan dia harus ikut 2 pelayan ya hari Selasa. Kalau nggak ikut pemusik pun, bahkan kalau nggak ikut nggak usah pelayanan. Gue bilang sama temen gue, ya udah nggak usah pelayanan dulu kan. Gue juga kan sama pemusik yang satu lagi ya, sama yang main kajon. Gue bilang udah, gue juga udah, lu tahu kan gue nggak mau pelayanan dulu, pengen upgrade diri gue dulu, upgrade keimanan gue dulu. Ya udah, gue 2 kali gue nggak ngikut. Gue nggak ngikut Zoom meeting, ibadah yang Sabtu gue nggak ngikut di Cijantung, konsel gue nggak ngikut. pernah gua nganterin lu itu. Dia yang di TK, di situ gue nggak ngikut. Dia ngomong kok, kalau misalnya pemusik, sekalipun pemusik nggak ada yang kedua pelayan, kita ibadah tepuk tangan aja. Dia ngechat gue Sabtu malam, dia besok kan tetap main ya, tetap kok ngechat gue. Di quote gue dia ngomong, di pengumuman dia bilang nggak apa-apa ibadah tepuk tangan, tapi Sabtu malam tetap ngechat gue kan malam minggu. Hubungannya sama tepuk tangan, ibadah tepuk tangan maksudnya gimana sih? Maksudnya nggak ada pemusik, ibadah nggak ada musik, tepuk tangan doang pun nggak apa-apa, jadi kok wajar, tetap puji Tuhan kok. Dia ngomong gitu di pengumuman. Tapi enggak, tetap hubungin gua. Itu artinya apa? Nandain apa? Kalau apa? Artinya? Nggak memperdulikan keimanan gua, Bang. Kalau dia mau situasi lu bagaimana? Mau situasi gua sehancur apapun, dia pengennya tahu gua tetap pelayanan. Berpaling dari yang lo bilang. Kalau yang lo bilang soal GKKD kan jelas nih. Deg-degan gua kalau udah bahas apa yang gua bilang nih. Bener Kalau yang gua bilang. Yang mana? kalau yang lo bilang kayak kemarin soal gua belum KGL. Oh kalau di gua malah jangan pelayanan Ya dulu. jangan pelayanan dulu karena belum KGL, belum komitmen kerja lokal. Sama waktu itu juga, waktu kita lagi bab saat teduh, dia juga bilang buat apa? Oh bukan lu yang bilang, sorry, Albert yang ngomong. Gue kan sering maksa dia buat PA lagi sama lu bang. Sering bilang, Baru enggak ngasih bukan tahu. maksa sih,
Baru ngasih tahu. Gue sering nanya, lu kenapa sih Bert? Masih sering nanya gue bang, lu kenapa sih Bert berhenti PA sama Bang Towi Bert? Padahal kan lu yang lebih lama nih, lu yang sebelum Bang Pelin malah lu duluan, gue bilang gitu kan. Ah gue malas saya Nar jadi orang munafik Nar. Di depan dia gue so baik, gue jaga image, padahal di belakang dia aku masih bisa kok mabuk, masih bisa kok keluar malam tanpa sepengetahuan dia. Dan itu jadi pikiran lagi buat gue, lah juga ya, capek juga jadi orang munafik ya. Di gereja kelihatan baik banget, kelihatan tahu banget nih firman Tuhan. Kuis Alkitabnya gue mulu bang yang menang. Kuis Alkitab mau mewakili kelompok, mau mewakili nama remaja di kuis Alkitab yang gabungan sama orang tua. Gua kok yang menangin. Gua kok yang jawab semua pertanyaannya di remaja. Semua game gue yang mainin. Tapi kehidupan gue kan nggak sesuai sama pengetahuan yang gue dapat. Nggak, firman Tuhan yang gue dapat nggak gue lakuin di kehidupan gue, belum gue lakuin. Dan mereka pakem nggak peduli soal hal itu. Yang mereka tahu, yang mereka pengen tuh, ya mau gimana pun kondisi lu, gue bakal tetap, gue bilang kok Kak Kevin bakal tetap kerja Kak, cuman nggak jadi pelayan dulu. Karena iman loh Kak, masih makan iman dulu. Takutnya mati, Kevin gituin, gue gituin bang, takutnya mati Kak. Mati tanam. Jadi ubi. Ubi sih kota. Dulu amat lagi dah. Lagi. Nah maksud gue bisa mati loh Kak kalau nggak dikasih makan. Makanya Kevin perlu ngasih makan iman dulu nih Kak. Perlu perbaikin iman dulu. Biar sudut pandang Kevin soal pelayanan ini bukan cuma datang ibadah pelayanan ngisi saldo buat naik TJ, bukan itu doang. Biar naik Grab. Biar tahu Nggak cuma sebenarnya gue ngelakuin ini buat apa sih? Kayak lu bilang gue ngelakuin itu buat apa sih? Ngelakuin pelayanan itu buat siapa? Alasan yang kuat buat melakukannya. Gitu. Iya, biar ada alasan yang kuat, bukan supaya nanti kalaupun orang ngelarang, nasehatin apa, bisa gue bantah, tetap karena itu terlihat alasan mereka menurut mereka benar, rohani atau apa, lu iya, tetap punya pegangan sendiri. Maksud gue gitu. Ya, betul. Dan dia nggak mau dengar hal itu bang. Dia maunya gue tetap kerja di situ, tetap pelayanan. Mau gue malamnya mabuk nih, sampai gue nggak sadarin diri mabuk, kayak gue muntah-muntah. Dia maunya gue tetap pelayanan di minggu pagi, tetap datang buat latihan. Padahal yang lu pengen dia ngertiin ikut join mabuk. Mabuk akhirnya lah, Andreas Panjaitan. Kalau kesel. Enggak, gue denger kok, bener. Gue pengen mati nih Donar, soalnya gue pengen ngomong serius juga tentang tentang banyak hal sih. Oke guys, ini hari terakhir kita. Day 2, day 3 kita mau nokit. God bless. Maksud gue ya gitu.